Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu konsep manunggaling kaula Gusti itu dianggap sesat. Kini menurut saya pribadi, siapa saja yang tidak mempercayai manunggaling kaula Gusti, maka dia itu sesat. Karena sudah jelas di dalam agama Islam, kita ini wajib mempercayai bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu ada di mana-mana. Jika di dalam diri manusia tidak ada Allah, maka Allah itu terkecuali sifat adanya. Artinya bahwa Allah itu ada di mana-mana kecuali tidak ada di dalam diri manusia. Nah, maka dengan kalimat ini menyalahi aturan yang diimani oleh umat Islam, bahwa menurut ajaran Islam bahwa Allah itu ada di mana-mana, dimanapun, kemanapun kita berada, maka Allah itu ada. Bahkan Allah menyatakan bahwa keberadaan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya di diri kita ini ada Allah. Dimanapun makhluk berada, di situ ada Allah. Jadi semua makhluk diliputi oleh Allah. Jadi konsep manunggaling kaula Gusti atau artinya di setiap diri manusia itu ada Allah, memang betul adanya seperti itu. Tetapi ketika diri kita mengakui bahwa diri kita itu adalah Allah, maka inilah yang jadi persoalannya. Sekalipun teori kita, akal kita meyakini bahwa di diri kita ini ada Allah, bukan berarti kita harus menyatakan bahwa aku ini adalah Allah. Karena keyakinan semacam ini masih dikatakan keyakinan yang rendah. Bahkan rendahnya itu melebihi dari keyakinan anak kecil, yang dimana anak kecil saat dikasih tahu oleh orang tua bahwa api itu panas, jangan bermain api, maka anak kecil itu tidak akan meyakininya. Anak kecil akan meyakini api itu panas ketika si anak kecil ini merasakan bahwa benar bahwa api itu panas. Nah, begitu juga kita dalam memahami keyakinan ini, kita jangan langsung meyakini bahwa Allah itu ada di diri kita hanya sebatas dengan akal pikir kita. Kita harus benar-benar merasakan bahwa benar Allah itu ada di diri kita melalui rasa. Adapun upaya-upaya kita agar kita bisa merasakan adanya Allah di diri kita, kita harus melakukan ajaran-ajaran syariat Islam yang sudah diajarkan kepada diri kita, agar kita bisa benar-benar merasakan adanya Allah pada diri kita. Nah, setelah kita merasakan, benar-benar merasakan adanya Allah ada pada diri kita, apakah kita boleh mengatakan bahwa aku ini adalah Allah? Tentu jangan sembarangan seperti itu, karena kita harus melalui aturan-aturannya. Jika memang kita ingin mengatakan bahwa diri kita ini adalah Allah, maka kita harus melalui dua syarat. Syarat pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membuktikan dari ucapan dan perilaku kita. Ucapan dan perilaku kita itu harus mengikuti kehendak Allah. Karena ketika kesadaran kita mengakui diri kita ini, di diri kita ini ada Allah, maka kita harus mengikuti keinginan-keinginan Allah atau kehendak-kehendak Allah, bukan lagi keinginan-keinginan makhluk atau diri kita sendiri. Kalau kita masih mengikuti kehendak-kehendak diri kita, maka kebohongan yang ada pada diri kita kalau kita merasa di diri kita itu ada Allah. Karena mustahil jikalau kita
mengaku di diri kita ada Allah tetapi masih mengikuti keinginan diri kita, itu bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ingin bahagia. Kalau ingin bahagia, kenapa masih mengikuti makhluk? Bukankah Allah itu yang maha segala-galanya, yang maha memberi segala sesuatu? Ketika kita ingin bahagia, kenapa kita tidak mengikuti keinginan yang maha segala-galanya, malah masih mengikuti makhluk yang lemah? Semestinya kita harus mengikuti apa keinginan Allah. Nah, itu syarat pertama. Jika kita ingin mengucapkan aku adalah Allah, maka kita harus melalui syarat-syaratnya, yaitu 2 syarat. Yang pertama, syarat kita harus melakukan atau mengucapkan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, jangan kehendaknya diri kita. Lakukanlah hal itu secara terus-menerus, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Lakukanlah atas dasar kehendak Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru syarat yang kedua, yang dimana syarat kedua, jika kita ingin mengucapkan bahwa aku ini adalah Allah, maka putuskanlah kesadaran diri kita sebagai makhluk. Kenapa kita mengucapkan itu? Mengucapkan aku adalah Allah harus terlebih dahulu memutuskan kesadaran diri kita sebagai makhluk. Karena jika kita tidak diputuskan kesadaran kita sebagai makhluk, maka dampaknya akan merugikan diri kita sendiri. Seperti contoh, ketika kita dioperasi atau disunat, maka seorang dokter akan memutuskan kesadaran diri kita akan sesuatu kebagian yang akan dipotong oleh dokter itu sendiri. Ketika dokter itu memotong bagian tubuh kita, kita tidak akan merasakan sakit karena kesadaran di bagian itu sudah dimatikan untuk sesaat, sehingga proses itu menjadi selamat atau baik. Bagaimana jika kesadaran itu tidak dimatikan terlebih dahulu, maka baru saja kita mau dipotong atau sedikit saja terpotong, maka kita akan menjerit kesakitan yang pada akhirnya operasi itu tidak akan berjalan lancar, yang mengakibatkan kecelakaan bagi diri kita. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengucapkan aku adalah Allah, maka kita harus bisa memutuskan kesadaran kita akan diri sebagai makhluk agar kita selamat. Kalau kita memaksakan begitu saja tanpa memutus kesadaran kita sebagai makhluk, maka dampaknya orang lain akan menganggap kita sesat dan darah kita akan menjadi halal. Dengan kejadian ini, maka hukum yang bisa dibenarkan adalah orang lain atau orang yang mendengarkannya. Karena orang yang mendengarkan, dia mengatakan bahwa kita ini sesat karena benar dia melakukan atau menilai sesuatu itu berdasarkan pengetahuannya. Sementara kita mengucapkan aku adalah Allah tanpa memutuskan kesadaran diri kita, ucapan ini dikatakan salah karena kita mengikuti sebagian dari pengetahuan kita. Kita hanya menyadari bahwa di diri kita ini ada Allah, tetapi tidak menyadari atau menyampingkan kesadaran diri kita sebagai makhluk, yang dimana kesadaran kita sebagai makhluk sadar bahwa setiap makhluk itu tidak akan memahami atau mengetahui hal yang demikian. Sementara orang yang mencap diri kita ini sesat, orang itu benar karena dia sesuai dengan apa-apa yang diketahuinya. Sementara kita beda, kita menyampingkan kesadaran diri kita akan kesadaran sebagai makhluk. Maka kitalah yang dikatakan bersalah. Jadi kesimpulan dari video ini, kita meyakini
manunggaling kaula Gusti itu adalah suatu keniscayaan yang dimana setiap makhluk itu tidak mungkin lepas dari Allah Ta'ala, karena Allah yang meliputi diri kita. Nah, ketika kita tidak mempercayai manunggaling kaula Gusti, justru itu yang sesat. Tetapi sekalipun kita meyakini manunggaling kaula Gusti, bukan berarti kita harus asal mengakui diri kita ini Allah, karena harus melalui proses-prosesnya. Satu, keyakinan kita harus bertingkat, yang dimana tadi hanya meyakini berdasarkan akal pikir, lalu kita harus meyakini berdasarkan rasa. Nah, ketika kita sudah merasakan keyakinan melalui rasa, maka aturan yang harus dipakai jika kita ingin mengucapkan aku adalah Allah, maka kita harus mengikuti kehendak-kehendak Allah. Kalau memang kita menyadari bahwa di diri kita ini adalah Allah, maka hidup kita ini harus mengikuti kehendaknya Allah. Ucapan kita ini harus mengikuti ucapannya Allah. Nah, setelah itu kita harus memutuskan kesadaran diri kita sebagai makhluk. Jika kita ingin mengatakan bahwa aku adalah Allah, putuskanlah kesadaran kita sebagai makhluk. Karena jika kita tidak memutuskan diri kita sebagai makhluk, akibatnya akan buruk kepada diri kita. Seperti orang yang dioperasi tanpa dibius lebih dahulu, maka dampaknya akan celaka kepada pasien yang akan dioperasi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apakah bisa kita memutuskan kesadaran diri kita sebagai makhluk? Kita tidak bisa memutuskan kesadaran diri kita sebagai makhluk. Tetapi hal ini bisa terjadi jika Allah menghendakinya. Di dalam hadis qudsi, Allah berkata, jika aku menyayangi hambaku, maka aku matikan dirinya, lalu kugantikan dengan diriku, ucapanku, perbuatannya, perbuatanku. Artinya orang itu telah dimatikan kesadarannya, kesadaran sebagai makhluk. Yang ada hanya kesadaran Allah, dan keadaan orang itu tidak bisa dikatakan salah dan tidak bisa dikatakan sesat, karena orang itu mengatakan atau berbuat sesuatu itu atas kesadaran Allah itu sendiri, bukan kesadaran dirinya sebagai makhluk. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan bisa membantu diri kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.